Perkenalkan, nama saya Putu Angga Pratama dengan NIM 2021 31111. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bab 1 bagian mikroprosesor. Yang pertama, pada penjelasan materi ada organisasi komputer. Organisasi komputer mengacu pada cara di mana komponen-komponen perangkat keras dan perangkat lunak komputer diatur dan saling terhubung untuk melakukan tugas-tugas pemrosesan data. Ini mencakup struktur dan hubungan fungsional antara unit-unit utama seperti unit pemrosesan pusat atau CPU, memori utama, perangkat input-output, dan perangkat penyimpanan sekunder. Yang kedua ada arsitektur komputer. Arsitektur komputer mengacu pada desain dan struktur fundamental dari komponen-komponen komputer, serta bagaimana mereka saling berinteraksi. Ini mencakup set instruksi yang dapat dikenali sebagai CPU, organisasi memori utama dan memori sekunder, mekanisme input-output, dan input-output untuk berkomunikasi dengan perangkat eksternal, serta jalur data dan kontrol yang menentukan aliran informasi dan urutan operasi. Arsitektur komputer juga menentukan tingkat paralelisme yang didukung, seperti kemampuan untuk mengeksekusi beberapa instruksi atau data secara bersamaan. Selanjutnya ada perbandingan antara organisasi komputer dan arsitektur komputer. Pada organisasi komputer, ini berfokus pada struktur dan hubungan fungsional antara komponen-komponen perangkat keras utama seperti CPU, memori, bus, dan perangkat I/O atau input-output. Komponennya juga diatur dan diintegrasikan untuk membentuk sistem komputer yang dapat berfungsi. Yang ketiga, lebih menekankan pada aspek implementasi fisik dan detail teknis dari komponen-komponen perangkat keras. Pada arsitektur komputer, ini berfokus pada desain konseptual dan abstrak dari komputer, termasuk set instruksi, organisasi memori, jalur data, dan kontrol. Yang kedua, mendefinisikan antara perangkat keras dan perangkat lunak, dan yang ketiga, lebih menekankan pada aspek fungsional dan perilaku sistem komputer. Pada hari ini, di sini merupakan gambaran dari struktur utama komputer. Untuk penjelasannya, yang pertama itu ada input device atau alat masukan, merupakan hardware yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data ke dalam komputer. Yang kedua ada output device atau alat keluaran, yang merupakan hardware komputer yang berfungsi untuk menampilkan keluaran sebagai hasil pengelolaan. Yang ketiga ada input-output ports, yang digunakan untuk menerima ataupun mengirim data keluar sistem. Yang ketiga ada CPU, yang merupakan Central Process Unit, merupakan otak dari sistem komputer itu sendiri yang memiliki dua bagian fungsi operasional, yaitu ALU atau Arithmetical Logical Unit, dan CU yaitu artinya Control Unit. Selanjutnya ada databus. Databus merupakan jalur-jalur perpindahan data antar modul dalam sistem komputer. Yang selanjutnya ada memori, berfungsi sebagai tempat penyimpanan. Memori juga terbagi dalam dua kategori, yaitu RAM, yaitu Random Access Memory, dan ROM, yaitu read only memory. Selanjutnya ada address bus yang digunakan untuk menandakan lokasi maupun tujuan pada proses transfer data. Selanjutnya ada control bus yang digunakan untuk mengontrol penggunaan serta akses ke data bus dan address bus. Selanjutnya ada struktur CPU. Struktur CPU di sini merupakan bagian terbesar, bagian ataupun otak utama dari komputer itu sendiri. Untuk penjelasannya sesuai gambar slide sebelumnya, adapun beberapa fungsi yang terdapat pada fungsi komputer itu sendiri sebagai berikut, yaitu pertama ada pemindahan data atau data movement, yang kedua ada penyimpanan data atau data storage, ketiga ada pengelolaan data atau data processing, keempat ada kontrol atau control system, dan yang terakhir ada pemrosesan data dari penyimpanan data ke I/O atau input output. Yang pertama itu adalah operasi pemindahan data atau data movement. Pada contohnya di sini yaitu melakukan pemindahan data melalui hardware yang berupa keyboard ke dalam screen yang nanti akan ditampilkan pada layar. Selanjutnya ada operasi penyimpanan data atau data storage dengan melakukan download file dari internet dan dimasukkan ke dalam media penyimpanan atau memori yang terdapat pada komputer. Bisa juga sistem ini terdapat pada hardware yang lain seperti HP, tab, maupun PC ataupun yang lainnya. Selanjutnya ada pemrosesan dari atau ke unit penyimpanan.
Proses ini membaca dan menulis dari atau ke unit penyimpanan dikoordinasikan oleh CPU dan unit kontrol dengan bus sebagai saluran komunikasi utama antara komponen-komponen sistem. Unit penyimpanan berperan sebagai media penyimpanan data permanen, sedangkan memori utama atau RAM digunakan untuk menyimpan data sementara yang sedang diproses oleh CPU. Proses ini memungkinkan komputer untuk mengakses data dari unit penyimpanan saat diperlukan, serta menyimpan data secara permanen ketika dibutuhkan. Hal ini penting untuk berbagai operasi seperti membuka file, menyimpan hasil pekerjaan, dan menjalankan program yang disimpan di unit penyimpanan sehingga pada saat membuka ulang itu tidak akan terjadi loading yang cukup lama seperti pada awalnya. Selanjutnya ada pemrosesan dari unit penyimpanan ke I/O atau input output. Proses ini dikoordinasikan oleh CPU dan unit kontrol dengan bus bertindak sebagai penghubung antara komponen-komponen sistem. Data berpindah dari unit penyimpanan ke CPU lalu diteruskan ke perangkat I/O tujuan melalui bus. Perpindahan data dari unit penyimpanan ke perangkat I/O dapat terjadi dalam beberapa skenario, seperti membuka file dari hard disk dan menampilkannya di monitor, atau mencetak dokumen dari hard disk ke printer. Sekian presentasi dari saya. Untuk bagian selanjutnya yang merupakan evolusi komputer akan dilanjutkan oleh teman saya, Ivan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai evolusi komputer, di mana evolusi komputer itu berdasarkan menilik sejarah ke belakang. Asal mula komputer tidak jauh dari alat hitung. Pasalnya komputer berasal dari bahasa Latin, yaitu komputer, dan bahasa Inggris to compute, yang sama-sama bermakna menghitung. Oleh sebab itu, penemuan alat hitung dijadikan sebagai salah satu tonggak sejarah komputer. Evolusi komputer itu terdapat dari beberapa tahap. Yang pertama, tahap manual. Pada tahap manual sendiri, komputer awal adalah mesin hitung mekanis yang dikembangkan sebelum adanya teknologi listrik. Salah satu contoh adalah abacus, yang digunakan untuk melakukan operasi hitung dasar menggunakan kerucut dan bola. Pengguna abacus pertama kali bukan orang Cina, melainkan Babilonia, yang disusun dari kerikil atau batu koral. Istilah kalkulus berasal dari kata kalkuli, yaitu bahasa Latin untuk batu koral. Dan untuk gambarnya sendiri ada di samping ini. Kemudian tahap mekanikal. Pada tahap mekanikal, perkembangan berikutnya adalah komputer mekanik, seperti difference engine yang dirancang oleh Charles Babbage pada abad ke-19. Mesin-mesin ini menggunakan roda gigi, tuas, dan mekanisme mekanis lainnya untuk melakukan perhitungan matematika yang rumit. Dan untuk contoh dari difference engine-nya itu seperti di samping. Kemudian yang ketiga, tahap mekanik pada tahun 1887, Dr. Herman Hollerith membuat mesin sensus disebut Hollerith test dengan konsep mesin readable card dan menggunakan punch card. Hasil perhitungan dengan mesin tersebut ditunjukkan pada dinding mesin. Komputer mekanik mempunyai dua kekurangan utama, yaitu yang pertama, kecepatan komputer dibatasi kelambanan gerak bagian-bagiannya. Dan yang kedua, transisi informasi oleh alat mekanik atau berupa gear, pengungkit, dan sebagainya yang tidak praktis. Kemudian masuk ke tahap elektronik. Pada tahap elektronik, perkembangan komputer pada peralihan dari mekanik ke elektronik yang ditemukannya bola lampu bicara oleh Thomas Alva Edison pada tahun 1879 dan Edison Effect tentang elektron dalam ruang hampa pada tahun 1883. John Ambrose Fleming menemukan efek Edison dapat menangkap gelombang radio dan mengubahnya menjadi listrik. Komputer sendiri memiliki beberapa generasi dan cirinya masing-masing. Pada komputer generasi memiliki ciri-cirinya seperti yang pertama,
program dibuat dalam bahasa mesin. Kedua, menggunakan konsep storage program. Yang ketiga, komponen yang digunakan adalah tabung hampa udara. Keempat, ukuran fisiknya besar, sehingga yang besar juga. Kemudian dapat disimpan di magnetic tape dan magnetic disk. Dan yang terakhir, merupakan contoh komputer dari generasi pertama itu IBM 701 buatan tahun 1953 sebagai komputer komersial berukuran besar, dan juga IBM 705 yang dibuat tahun 1959 untuk industri. Kemudian pada komputer gen kedua memiliki cirinya sendiri sebagai berikut. Pertama, kapasitas memori utama cukup besar. Kedua, komponen yang digunakan adalah transistor yang jauh lebih kecil dibandingkan tabung hampa udara. Kemudian menggunakan magnetic tape dan magnetic disk yang berbentuk removable disk. Kemudian mempunyai kemampuan proses real time dan time sharing. Kemudian proses operasinya lebih cepat. Lalu orientasinya pada aplikasi bisnis dan teknik. Dan kemudian merupakan contoh dari komputer generasi kedua yaitu PDP-5 dan PDP-8 atau 8 buatan tahun 1963 sebagai komputer mini komersial pertama. Selain itu ada juga komputer IBM 707, 10, IBM 1400, kemudian NCR 300 dan sebagainya. Kemudian pada komputer generasi ketiga, ciri-cirinya pertama, komponen yang dipakai adalah 4, sorry bukan 4 tapi IV yang merupakan integrated circuit yang terdiri atas ratusan atau ribuan transistor. Kemudian proses operasinya jauh lebih cepat dan lebih tepat. Kapasitas memori komputer jauh lebih besar. Kemudian ukuran fisik jauh lebih kecil sehingga penggunaan listrik lebih hemat. Lalu menggunakan magnetic disk yang sifatnya random access. Lalu dapat melakukan multi-processing dan multi-programming. Lalu alat input-output mengalami perkembangan dengan menggunakan visual display terminal. Lalu dapat melakukan komunikasi data dari satu komputer dengan komputer lainnya. Salah satu contoh komputer dari generasi ketiga yaitu IBM S/30 Nova, kemudian CDC 3000, kemudian PDP 11, PDP 11 dan sebagainya. Lalu ciri komputer generasi keempat, yang pertama penggunaan LSI yang merupakan large scale integration yang disebut juga sebagai bipolar large scale integration. Lalu menggunakan mikroprosesor dan semikonduktor yang berbentuk chip untuk memori komputer. Contoh dari komputer generasi keempat yaitu komputer IBM 370 menggunakan Intel 4004 mikroprosesor yang dikembangkan pertama kali pada tahun 1971 oleh perusahaan Intel Corporation dengan menggunakan chip mikroprosesor. Kemudian personal komputer atau PC mulai berkembang sejak tahun 1977. Contoh dari personal komputer atau PC sendiri yaitu komputer Apple 2 dan komputer desktop oleh Xerox Corporation. Lalu pada tahun 1981, komputer mulai banyak menggunakan sistem Windows dan mouse. Komputer menurut hukum Moore ya dari Gordon Moore yang merupakan pendiri Intel. Hukumnya berbunyi seperti berikut. Yang pertama, meningkatnya kerapatan komponen dalam chip. Kemudian jumlah transistor atau chip meningkat 2 kali lipat tiap tahun, tapi tahun 1970 agak lambat, yaitu jumlah transistor 2 kali lipat tiap 18 bulan. Lalu harga suatu chip tetap atau hampir tidak berubah. Kemudian kerapatan tinggi berarti jumlah menghasilkan. Lalu ukuran semakin kecil, fleksibilitas meningkat, daya listrik lebih hemat, panas menurun. Sambungan sedikit berarti semakin handal atau reliable.
Ini merupakan presentasi saya bersama dengan teman saya yaitu Ibu Tuan Prawira Pratama. Sekian presentasi dari kami berdua. Terima kasih.